maka untuk sekedar bertemu dengan gubernur saja kita pasti memberikan perhatian yang lebih dalam obrolan kita kepada gubernur tersebut. Bagaimana mungkin kita ketika bercakap dan berkomunikasi dengan Tuhan, bermediasi dengan Tuhan dalam sholat kita justru biasa-biasa saja dan serampangan dalam melakukan ibadah yang kita lakukan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwan. Tsumma shalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mirsa setia channel HRKU, alhamdulillah kembali kita bersua dan bertemu pada video singkat kali ini di channel HRKU ini. Dan kita juga tentunya kembali memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah Allah titipkan kepada kita dalam perjalanan kehidupan kita. Dan tak lupa juga tentunya kita sampaikan salawat dan salam kita untuk Habibina, Rasulina, kekasih kita, Rasul kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, tentunya dengan ucapan kata salawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan pemirsa setia channel HRKU, mungkin pada kesempatan kali ini, pada video singkat kali ini, saya akan kembali mencoba mengambil pembahasan sebenarnya apa yang sudah kita bahas di 2 video sebelumnya. Namun saya merasa belum terpuaskan untuk menyampaikan, untuk membagikan hal-hal yang mungkin saya rasa penting untuk kita semua mengetahuinya. Dan mudah-mudahan meskipun kita membahas, sebenarnya kita kembali membahas masalah khusyuk dalam kehidupan, atau lebih spesifiknya khusyuk dalam sholat yang kita lakukan atau dalam peribadatan kita kepada Allah. Dan mudah-mudahan meskipun pembahasannya sama, namun kita tetap Allah izinkan untuk mendapatkan hal baru dari apa yang kami coba sampaikan. Dan pemirsa setia channel HRKU, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, ketika kita menghadapi masalah dalam kehidupan kita, ketika kita menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala sekalipun, karena kita ketahui bahwa hidup yang kita jalani ini tentunya tidak akan berjalan mulus-mulus saja, tidak akan berjalan dengan sebagaimana apa yang kita inginkan. Pasti ada dinamika, pasti ada ujian, rintangan dan lain sebagainya ketika kita menjalani kehidupan kita. Dan akhirnya membuat kita tentunya mengetahui kita membutuhkan pertolongan. Kita ada di titik terendah kita, sehingga sebagai manusia biasa kita membutuhkan bantuan yang bukan hanya sekedar bantuan dari manusia gitu, bantuan dari orang-orang sekitar kita, bukan sekedar bantuan dari atasan kita. Bantuan yang kita butuhkan itu bukan lagi bantuan dari orang tua kita, tapi bantuan dari suatu zat yang itu bukan makhluk. Nah, kita kadang ada di titik yang kita mengetahui manusia tak akan bisa membantu kita, tapi untuk masalah kita yang satu ini sepertinya yang bisa menolong itu hanya Allah. Dan Allah menjelaskan dalam salah satu surah di dalam Al-Quran, suratul Baqarah, sebenarnya ini adalah ayat yang rentetan ayat yang Allah turunkan untuk Bani Israel, khususnya umatnya Nabi Musa ketika itu, yang memang notabene umatnya Nabi Musa atau Bani Israel ketika itu adalah orang yang sangat-sangat membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menurunkan nasihat kepada Bani Israel ketika itu, ketika mereka mendapatkan tekanan dari Fir'aun. Mereka mendapat intimidasi dari Fir'aun dengan anak-anak mereka yang dibunuh. Tentulah akhirnya membuat kehidupan Bani Israel ketika itu menjadi berat, karena ketika lahir anak laki-laki, mereka harus mendapati anak laki-laki mereka dibunuh oleh Fir'aun. Maka untuk masalah-masalah berat yang mereka hadapi, Allah memberikan sebuah jalan, jalan pintas gitu, jalan sederhana untuk kembali mendapatkan ketenangan dan mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara yang Allah ajarkan? Ya, ini tentunya menjadi pelajaran juga bagi kita dan umatnya Nabi Muhammad di era sekarang dan kedepannya tentunya. Dimana ketika Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah, meminta tolonglah kalian dengan melakukan sabar dan salat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in.
dan kalian mintalah pertolongan dengan mengerjakan sabar dan sholat. Sebagian ulama menerangkan bahwa maksud sabar di ayat tersebut adalah dengan melakukan puasa, karena puasa itu adalah identik dengan lakukan kesabaran ketika kita menahan hal-hal yang kita inginkan. Tentulah kita harusnya bersabar selama melakukan puasa. Maka ada ulama yang menafsirkan sabar di sana maksudnya adalah berpuasa. Jadi maksud ayatnya itu wasta'inu bisobri wassalah, meminta tolonglah dengan melakukan puasa dan sabar, dengan melakukan puasa dan sholat. Namun sebagaimana redaksi yang atau tafsiran umumnya, sabar di sana ya sabar secara umum gitu, sabar sebagaimana kita sabar menghadapi masalah-masalah yang datang kepada kita. Maka ketika Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan kalian meminta pertolonganlah kepada Allah dengan melakukan sabar kalian terlebih dahulu atas masalah yang kalian hadapi itu, dan lakukan hal yang kedua kata Allah was-shalah, dirikanlah salat. Maka di sini kita fahami bahwa salat dan sabar, di samping sabar mungkin kita akan menjadikan sabar ini sebagai kajian khusus. Namun ketika salat, setelah kita sabar menghadapi masalah kita, Allah suruh kita untuk melakukan sholat. Apa yang menjadi menarik ketika Allah menyuruh kita untuk sholat? Karena perlu sekali kita fahami, pemirsa sekalian, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saudara-saudaraku sekalian, itu adalah perlu kita sadari bahwa ternyata sholat ini adalah media komunikasi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Media komunikasi kita. Maka wajar ketika Allah Allah mengetahui kita mendapatkan masalah, Allah menyarankan kita untuk melakukan sholat. Karena melalui sholatlah akhirnya ketenangan jiwa akan datang, dan juga masalah kita, pertolongan Allah itu nantinya juga akan Allah ulurkan kepada kita. Dan Allah katakan, nah menariknya lagi, sholat dan sabar ini tidak akan bisa terlaksana, tidak akan bisa dilakukan kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, Allah katakan sabri wa shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Salat dan sabar itu tak akan semua orang yang bisa melakukannya. Ketika mereka mendapatkan masalah, semua orang pasti ingin mendapatkan pertolongan Allah. Tapi apakah semua orang bisa melakukan sabar dan salat sebagaimana yang Allah sarankan, sebagaimana yang Allah perintahkan? Kalau ingin minta tolong itu lakukan dengan sabar dan salat. Allah sendiri mengatakan tidak semua orang ternyata bisa melakukan hal demikian. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sabar dan sholat ini akan menjadi hal yang berat kecuali hanya bagi orang-orang yang khusyuk kata Allah. Lalu apa pengertian khusyuk? Kita sudah menjelaskan di 2 video sebelumnya. Sebenarnya khusyuk itu adalah di mana kita mempusatkan akal, pikiran kita, hati kita, seluruh anggota tubuh kita itu kita tumpukan, dan seluruhnya kita tumpukan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi khusyuk itu adalah merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah, dan juga khusyuk itu baru akan terjadi ketika kita sudah mentitikkan, mengkoordinatkan antara pikiran, jiwa, dan juga seluruh anggota tubuh kita dengan titik hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah yang akan dapat melahirkan khusyuk. Dan kemudian Allah juga jelaskan rahasia selanjutnya. Allah katakan al-khashin alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Khusyuk itu sendiri juga baru akan bisa dilakukan hanya oleh orang-orang yang mereka merasa yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka itu yang dapat melakukan khusyuk adalah mereka-mereka yang mengira dalam diri mereka berkeyakinan dengan sangat bahwa mereka mulaqu rabbihim. Jika kita lihat terjemahannya, mulaqu rabbihim itu artinya mereka bertemu dengan Tuhan mereka. Mereka meyakini bahwa mereka akan bertemu dengan Tuhan mereka. Namun menariknya, di antara ulama itu menafsirkan bahwa bentuk kata mulaku tersebut itu tidak terdefinisi hanya sekedar ketika kita sholat, kita meyakini besok kita akan menemui Allah, maka kita harus sholat dengan benar, karena kalau kita tidak sholat dengan benar, besok kita menghadapi Allah, kita akan mendapati masalah ketika kita menemui Allah di kemudian hari. Namun, kata sebagian ulama mengatakan bahwa
Mulaku yang diyakini oleh orang-orang yang khusyuk itu adalah mereka dengan sangat-sangat yakin bahwa dalam sholat mereka itu mereka bukan bertemu Allah itu di masa hadapan, bukan di masa depan, bukan suatu hari nanti, namun ia meyakini mereka sedang bertemu dengan Allah ketika mereka melaksanakan sholat yang sedang mereka dirikan. Dan inilah yang menariknya dan rahasia yang Allah berikan kepada kita. Meminta tolonglah, tapi meminta tolonglah dengan sabar dan juga sholat. Dan sabar dan sholat ini pun tidak akan bisa kita lakukan kecuali kita lakukan dengan khusyuk. Lalu apa itu khusyuk? Khusyuk itu adalah kata Allah perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang mereka meyakini. Khusyuk itu baru akan bisa hadir ketika seseorang itu sudah meyakini bahwa mereka akan bertemu dengan Allah, namun lebih daripada sekedar mereka meyakini mereka besok akan bertemu dengan Allah, tapi orang-orang yang benar dalam khusyuknya itu adalah ketika mereka sholat mereka yakin mereka sedang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sejalan lagi dengan ihsan sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Jibril ketika Rasulullah menerangkan tingkatan terbaik dari seseorang itu adalah ihsan. Sebaik-baik hal itu adalah ketika kita melakukan ibadah, anta'budullah ka'annaka yarahu. Kalian beribadah kepada Allah seolah-olah ketika kalian beribadah itu kalian sedang melihat Allah. Fa illam takun tarahu, dan andailah memang kalian akhirnya tidak melihat Allah karena memang selama kita di dunia tentunya kita tidak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa illam takun tarahu, andaipun kalian tidak melihat Allah, fa innahu yarak. Tapi yakini satu hal bahwa Allah kapanpun itu sedang melihat kalian. Dan inilah menjadikan pelajaran kepada kita. Bagaimana mungkin kita tidak khusyuk dalam kehidupan kita, sedangkan Allah setiap harinya dalam ibadah kita, khususnya sholat, itu sedang bercakap dengan kita atau sedang bertemu dengan kita. Dan hadis Rasulullah juga mengatakan bahwa Al-Fatihah itu bukan hanya sekedar kata-kata, tapi ketika kita mengucapkan misalnya dari surah awal Al-Fatihah itu saja, ayat awal Al-Fatihah itu saja, Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah, kita ucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, maka dijelaskan bahwa Allah menjawab bacaan Al-Fatihah kita itu dengan Allah sampaikan kepada para malaikat bahwa hambaku telah sedang memujiku gitu. Dan begitu juga dengan ayat selanjutnya, Allah selalu menjawab setiap ucapan bacaan dari surah Al-Fatihah yang kita lafazkan. Begitu yang diterangkan oleh Rasulullah SAW. Lalu bagaimana mungkin ketika kita sholat, kita masih saja sholat kita dengan sholat yang main-main? Bagaimana mungkin ketika kita melakukan sholat yang kita lakukan sholat yang serampangan, sedangkan Tuhan itu sedang menyaksikan kita dan sedang berbicara dengan kita ketika kita sedang melaksanakan sholat, ketika kita sedang melakukan peribadatan kepadanya. Dan inilah tentunya yang harus kita benar-benar menggarisbawahi pemirsa sekalian, bahwa peribadatan yang kita lakukan, ibadah yang kita tunaikan, khususnya sholat yang kita dirikan itu adalah mediasi pertemuan kita dengan Allah. Maka lakukanlah dengan sebenar-benarnya, lakukanlah dengan khusyuk dan yakini bahwa Allah itu benar-benar sedang melihat kita, benar-benar sedang berbicara dengan kita, dan sampaikan seluruh keluh kesah kita kepada Allah melalui sholat ataupun setelah sholat yang kita lakukan. Dan jangan lupa rendahkan diri kita dengan serendah-rendahnya di hadapan Sang Pencipta, di hadapan Tuhan yang akan menyelesaikan masalah kita dan tempat kita meminta pertolongan tersebut. Dan analogi sederhananya lagi, kalaulah kita mengetahui saja sebenarnya, kalaulah kita sekedar andailah kita mengetahui dan benar-benar menyadari hal ini, yaitu bahwa ketika kita sholat misalnya Allah itu menyaksikan kita sedang bercakap dengan Allah, maka tidak akan mungkin lagi kita akan menjadi orang yang lalai dalam sholat kita. Tidak akan mungkin kita tidak khusyuk. Bagaimana maksudnya? Karena andai kita sedang tiba-tiba gubernur mengetuk pintu rumah kita dan kemudian datang ke rumah kita, apakah mungkin kita mengabaikan gubernur yang hadir di rumah kita? Pastilah kita akan bercakap, tidak mengabaikan beliau, kita salami ya, kita bawa ke meja ruang tengah atau ruang tamu kita ajak dia mengobrol. Tidak mungkin ketika kita mengobrol itu kita celangak-celungu atau melihatkan bahwa kita tidak nyaman, gerasak gerusu. Tidak mungkin kita melakukan hal yang demikian. Maka untuk sekedar bertemu dengan gubernur saja kita pasti memberikan perhatian yang lebih dalam obrolan kita.
kepada gubernur tersebut, bagaimana mungkin kita ketika bercakap dan berkomunikasi dengan Tuhan, bermediasi dengan Tuhan dalam sholat kita justru biasa-biasa saja dan serampangan dalam melakukan ibadah yang kita lakukan tersebut. Maka inilah yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Tentunya mudah-mudahan ada hal yang dapat kita dapatkan pada kesempatan kali ini juga, dan mudah-mudahan menjadi bermanfaat bagi kita semua. Banyak maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.